Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ja'ani Jibril Jibra'ila wa qala ya Muhammad la yusalli alaika ahadun illa salli alaihi sab'una alfa malak wa man sallat alaihi malak kanat min ahlil jannah. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala takbiratul ula yudrikuha al-mu'min ma'al imam khairul lahu min alfin hajjatin wa umratin lahu min ajrin kaman tasaddaqa biwaznin jabalin uhudin jahaban ala masyakin wa yuktabu lahu bi kulli raq'atin ibadatin sanah wa kataballahu lahu bara'atun wa baratu minan nar wa batu minan nifaq wa la yahruj minad dunya hatta yara maqana fil jannah wa yadulul jannah bi ghairi hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abdurrahman bin Auf, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad la yusalli alaika ahadun, nggak ada seorang hamba yang hamba itu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa, kecuali seorang hamba tadi salli alaihi sab'u alfa malak, malaikat memohon kepada Allah sab'una 7.000 malaikat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang hamba bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar tuh malaikat hamba tadi. Ente bersalawat, kita bersalawat, dengar tuh malaikat memohon sab'una alfa malak, 7.000 malaikat mohon kepada Allah taala, ya Allah, ampuni dosanya dia. Apa yang dia mau kabul, segala hajat dia mudahin. Jadikan dia orang yang selalu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat hidupnya dia. Wa man sallat alaihi malak kana min ahlil jannah. Ya, barang siapa yang salawatnya dijawab oleh sampai imam malaikat, dimohon pada malaikat untuk sampai kepada Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW, orang tadi ahli surga. Siapa ahli surga? Orang yang selalu memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Banyak orang apal Quran, orang apal hadis, kok dia nggak cinta kepada Nabi Muhammad? Kok dia nggak cinta dengan zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tahu iblis? Iblis ribuan tahun gurunya malaikat. Ya, iblis ribuan tahun gurunya malaikat. Karena suruh sujud gak mau. Berapa banyak orang yang dia apal Quran, apal hadis, sebikin maulid kagak mau. Nggak, bedanya kayak siapa tadi? Bukan orang maulid dipindah-pindahin. Nggak, bedanya kayak siapa tadi? Nah, kayak siapa? Iblis. Tuh. Gitu ya? Banyak. Hidup tuh enak sebenarnya. Yang pertama cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi, secinta-cinta mungkin. Pasti hidup orang tadi bahagia. Lisannya, hatinya selalu basah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh hidup bakal bahagia. Yang kedua, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takbiratul ula yudrikul mu'min ma'al imam khairun lahu min alfin hajjatin wa umratin lahu min ajrin kaman tasaddaqa biwajhin jabalin uhudin jahaban. Kata Rasulullah, barang siapa menemukan seorang tadi menemukan takbiratul ihramnya imam takbir salat jamaah nih,
Barang siapa di sholat jamaah, dia nemuin tuh takbiratul ihramnya imam, takbiratul ihramnya imam. Allah. Ya. Ini makmum nemuin ya, imam takbiratul ya. Ya, imam takbir, makmum takbir. Ya kan? Makmum kan ada ada makmum yang ikut imam, ada makmum yang masbuk, ada makmum yang mabok. Apa itu makmum yang mabok? Kalau makmum masbuk, makmum yang tertinggal Fatihahnya imam. Batasannya mana? Batasannya makmum tadi ketika imam dengan jamaah ya datang, imam sudah ruku. Makmum niat ya, usolli badal maghribi ya, ikut imam, terus baca Fatihah lagi, langsung ruku. Ini namanya makmum masbuk. Ada makmum mabok, gitu. Ya, lagi sholat, imam lagi baca Fatihah, imam baca Fatihah, baca surah, dan imam baca Fatihah, baca surah. Nah lama HP-nya bunyi, HP makmum bunyi. Nih, gara-gara satu makmum mabok, semua jadi mabok semua. Diangkat tuh makmum tadi. Halo. Halo, assalamualaikum. Yang namanya perempuan. Dia lupa, namanya manusia. Al-insan mal khotob anis. Manusia nggak lu, dia lupa, angkat aja HP. Dia nggak baca tulisan, dibaca tulisan karena kurang gede tulisan. Kan ada di musola atau di masjid. Ya, matikan HP. Bukan bang tapi matikan apa? Silent HP atau matikan suara HP. Silent HP itu kecil. Asli tulisnya yang gede. Ya. Di mana tulisnya? Ah, di mana itu? Menara. Menara masjid tuh udah tulisnya tuh. Mau sholat matikan HP, ya kan? Gitu. Ya, nggak kelihatan tuh tulisan tadi. Ya, makmum sholat, imam sholat, Allahu Akbar. Dia jadi udah makmum benar, udah ketemu takbiratul imam. Pas sholat tuh makmum, HP-nya bunyi, ya kan? HP-nya taruh di depan. Bunyinya getar-getar aja, ya kan? Berat, kan geli. Diangkat, telepon, diangkat. Masa urusannya duit, gimana? Bisnis jadi kagak nih, gitu. Kata makmum sebelah, sholat lu batal, yang sholat batal. Jadi semuanya batal gara-gara makmum mabok. Ada makmum mabok, ada makmum masbuk, gitu. Makmum mabok tuh makmum tadi. Ya, dia lupa. Dia nggak tahu, namanya manusia. Ya, ini dia ujur. Umurnya udah 50. Batal gak sholatnya? Hah? Batal. Gara-gara satu orang nih yang batal, imamnya denger. Siapa sih yang main HP tuh? Batal semua. Siapa sih yang nelfon? Tuh, gara-gara makmum mabok. Itu, ada makmum masbok, ada makmum mabok. Itu. Terus makmum tadi ketemu tuh takbiratul imam. Khairun min alfin hajatin, itu lebih utama daripada 1000 haji. Lebih utama daripada 1000 umroh. Ya, kaman tasaddaqa biwaznin jabalin uhudin jahaban. Seorang yang di sholat jamaah, makanya banyak pondok pesantren yang andalannya jamaah. Ya, kalau nggak jamaah kagak jadi. Ada salah satunya Mbah Jainuddin di Mojosari, Jawa Timur, Nganjuk. Mbah Jainuddin. Beliau kalau haul nggak panggil kiai, tapi panggil dangdut. Panggil dangdutan. Ya, terus santrinya yang banyak belajar mulu, pulang nggak jadi apa-apa, bisa jadi gila. Yang nggak pernah belajar tapi disering sholat jamaah, ikut Mbah Jainuddin Mojosari, Nganjuk, ya, dia pulang jadi wali, jadi kiai besar. Itu suatu saat ulama NU istikharah, ya, salah satunya pembesar NU, ya, Hadarusnya Kiai Hasyim Asy'ari dan para kiai-kiai yang lain istikharah. Kok Mbah Jainuddin setiap haul bukan panggil kiai tapi panggil dangdut? Istikharah, dalam istikharahnya dimimpikan, ya, Mbah Hasyim dengan kiai-kiai yang lain jadi makmum. Imamnya Mbah Jainuddin Mojosari. Berarti kewaliannya tinggi beliau.
Tuh, syaratnya sholat jamaah di sana. Ya, yang paling bandel banget di sana jadi orang. Pulang jadi orang besar. Itu, yang belajar dulu gak jadi pape. Yang belajar dulu dia nggak sholat jamaah. Ada apa dia sholat jamaah? Kata Rasulullah SAW tadi, dia sholat jamaah ketika seorang jamaah menemukan takbiratul ihramnya imam itu lebih utama ketimbang 1000 kali haji, lebih utama ketimbang 1000 kali umroh. Dan seperti orang tadi sodakoh biwajrin Uhud jahaban, bagaikan dia sodakoh seberat gunung Uhud, yang mana gunung Uhud itu berupa emas. Diibaratkan gunung Uhud ini berupa emas. Emas 3 kilo aja mahal, jangan segram. Ini gunung Uhud berapa kilo? Pokoknya mau mulia hidup, jangan tinggalin sholat jamaah. Jamaah syaratnya gampang, ada makmum, ada imam. Itu jamaah. Beda kalau Jumatan. Ya, butuh 40 orang yang mendengarkan daripada khutbah. Itu kalau jamaah ada makmum dan imam, jadi itu berkah jamaah. Tadi orang yang tadi sholat jamaah tuh ya lebih utama ketimbang haji 1000 kali, umroh 1000 kali, dan dibagaikan dia sodakoh ya seberat timbangan gunung Uhud yang berupa emas, dia sodakohkan kepada ala masakin, kepada orang miskin. Wa yuktabu lahu bikulli rakaatin ibadatun sanatin. Setiap rakaat, wa bikulli rakaatin, setiap rakaat Allah hitung rakaatnya dia ibadah 1 tahun. 1 rakaat ibadah 1 tahun. Wa katabalahu baro'atun. Wa katabalahu baro'ataini baro'atan minan nar wa baro'atun minan nifaq. Allah bebaskan dia dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bebaskan dia daripada sifat munafik. Paham tadi sifat munafik? Banyak orang cinta kepada, banyak orang apal Quran, banyak orang apal hadis, tapi dia nggak cinta Rasulullah, tapi dia bid'ahkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nggak kayak bedanya kayak seorang kayak iblis yang jadi gurunya malaikat ribuan tahun, suruh sujud amin, suruh sujud Allah Subhanahu wa taala, nggak mau. Aneh terbuat dari api, inti terbuat dari tanah. Pada Nabi Adam alaihi salam. Tuh, banyak orang begitu, ya kan? Takut bikin maulid, gitu kan? Yang bikin maulid siapa sih? Bukan orang kaya, tapi orang yang biasa-biasa aja, menengah ke bawah, tapi dicinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Diajak tuh semua tuh tetangganya, masyarakat semua diajak untuk maulid. Ya, dibikin proposal, seharusnya nggak ada proposal. Kalau dia beragama Islam, kalau dia bertuhankannya Allah Ta'ala, yang namanya orang siakar, yang namanya orang bikin maulid, bukan buat dia. Ya, untuk siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. Di maulid dibacakan Al-Quran, di maulid dibacakan sirah-sirah nabawi. Ya, kisah-kisah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya orang Islam mengerti ketika ada maulid, jangan bikin proposal. Orang Islam bikin proposal, ngasih orang Islam juga. Ya, dimanapun ada maulid yang dia mengaku Islam, harusnya memberi langsung. Kalau dia pengen dapat rahmat daripada Allah, kalau dia pengen dapat syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Banyak tuh tadi tuh orang yang dia baca Quran, yang dia hafal Quran, tapi dia tidak cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Wala yakhruju minad dunya. Orang yang tadi dia sholat jamaah ketemu takbiratul ihramnya makmum, takbiratul imam, dia nggak keluar daripada dunia hatta yara makanahu fil jannah, sehingga dia bisa meneliti Allah, berikan pandangan, Allah kasih lihat tempatnya dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa yadkhulul jannah bighaibi hisabin, dia masuk surga tanpa adanya hisab. Wa ihtilatun fil haddi takbiratul ula. Ihtilaf takbiratul ihram, ikhtilaf takbirun qala ba'duhum ayak borogo imam minal fatihah wa qala ba'duhum ayak daula imam qira'ata wajaba aksara al mufassin illal qaulil ula. Nah, ada ikhtilaf. Ya, takbiratul ihram, ikhtilaf pertama setelah illa ayak borogo imam minal fatihah. Yang pertama selesai imam daripada fatihah. Wa qala ba'duhum ayak daula imam qira'ah.
Ya, yang pertama qala ba'duhum ayabda imam qiraah jahabal aksara sariun minal ilal qaulil ula. Ya, ikhtilaf ini dimenangkan kaul yang pertama. Setelah imam selesai Fatihah. Jadi inti imam takbiratul ihram, imam masing baca Fatihah, inti masing bisa dikatakan ya menemukan takbiratul ihram pertama. Kalau imam masing baca suratul Fatihah. Kalau udah keluar Fatihah nggak dikatakan takbiratul ihram yang pertama. Imam baca surah misalnya. Nggak ketemu takbiratul ihram yang pertama. Kalau inti pas imam takbir imam datang, inti imam baca Fatihah. Ya, inti dikatakan ya ketika inti sholat jamaah menemukan takbiratul ihramnya imam. Batasannya Fatihah. Ketika surah inti nggak dapat. Apalagi ketika inti datang jamaah ame imam ya udah ruku, inti dikatakan makmum masbuk. Makmum yang tertinggal Fatihahnya imam. Ya, yang ganti imam Fatihahnya. Imam tidak menanggung makmum. Imam menanggung ya makmum masbuk, makmum yang tertinggal Fatihahnya imam. Paham ya? Semuanya sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, banyak tuh orang kadang-kadang yang kurang belajar, imam baca Fatihah, dia makmum baca Fatihah. Yang bener, tungguin waladhdallin amin baru makmum baca Fatihah. Kadang-kadang bareng Fatihahnya. Ya, karena dia nggak belajar, ya, makanya belajar itu utama. Mendidik itu ya lebih susah ketimbang nyari duit. Mendidik lebih susah ketimbang cari duit. Berapa banyak orang yang duitnya banyak tapi dia nggak bisa mendidik anak-anaknya. Berapa banyak yang orang capek segalanya nyari duit, dia dapat duit banyak tapi duit tadi nggak bisa mendidik dirinya untuk mengerti pandangan ilmu agama. Tuh, mendidik tuh paling susah, ya kan? Mendidik paling susah, tarbiyah paling susah, mendidik paling susah ketimbang nyari duit. Makanya inti kalau mau kerja jangan pernah niat nyari duit. Capek inti. Niat inti dari rumah kalau inti mau kerja, mau dapat rezeki, keluar mau dapat rezeki gampang niatnya. Ya Allah, ane niat mau jemput rezeki. Ya Allah, saya niat mau jemput rezeki. Kalau jemput pasti dia nungguin. Kalau nyari, namanya nyari kadang dapat kadang kagak. Ini bahasa nih niat. Oke, kata Rasulullah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun lakukan, niatkan benar-benar. Jangan dinakiroh. Jangan nggak jelas kan niatnya nyari rezeki. Inti pulang dalam keadaan sehat, inti dapat rezeki. Ya, badan inti sehat, inti sampai kantor, inti dapat rezeki. Inti pulang sampai rumah, inti selamat, inti dapat rezeki. Makanya bentuk rezeki tuh omongin. Niat aneh, mau jemput rezeki. Namanya jemput pasti duit. Paham? Mau jemput rezeki ini jangan salah niat. Saya niat kerja mau jemput rezeki. Ya Allah permudahkanlah. Ya. Itu, berikan aku petunjuk di mana rezekiku berada. Tuh niatnya jemput rezeki, jangan nyari rezeki. Apalagi ditambah dengan sholat berjamaah, jamaah pasti barokah. Al-Fatihah.